Pertanyaan yang paling sering saya terima di media sosial adalah tentang ukuran penis. Banyak yang bertanya, "Dok, bagaimana caranya supaya penis saya lebih besar? Atau bisa nggak dibuat lebih panjang dan tebal?" Hari ini, saya akan menjawab semua pertanyaan itu dengan penjelasan yang jelas, mudah dimengerti, dan tentunya berdasarkan fakta ilmiah, bukan mitos atau janji manis yang tidak terbukti. Perkenalkan, saya Dr. Aisyah Rahmani, spesialis urologi dan kesehatan pria. Tugas saya adalah membantu Anda memilah mana yang fakta dan mana yang hanya klaim kosong. Kita mulai dari sebuah data yang cukup mengejutkan. Survei terhadap 50.000 pria menunjukkan bahwa 55% merasa tidak puas dengan ukuran penis mereka. Namun, saat pasangan mereka yang ditanya, 85% wanita justru mengatakan puas dengan ukuran pasangannya. Artinya, seringkali masalahnya bukan di ukuran itu sendiri, tetapi di cara pria memandang tubuhnya. Ini penting karena persepsi terhadap tubuh sendiri sangat berpengaruh pada rasa percaya diri, hubungan dengan pasangan, dan kualitas hidup. Salah satu penyebab kenapa banyak pria merasa kurang adalah pengaruh pornografi. Industri ini menampilkan visual yang dibuat-buat, menggunakan aktor dengan kriteria tertentu, pencahayaan khusus, dan trik kamera. Hasilnya adalah gambaran yang tidak realistis dan sama sekali tidak mewakili rata-rata tubuh pria pada umumnya. Jika Anda terus membandingkan diri dengan standar palsu ini, wajar jika merasa kurang percaya diri. Padahal, sebenarnya tidak ada yang salah dengan tubuh Anda. Mari kita lihat fakta medisnya. Berdasarkan data terbaik yang ada, panjang rata-rata penis saat ereksi adalah sekitar 13,2 cm. Dalam dunia kedokteran, ukuran yang berada dalam rentang 2,5 standar deviasi di atas atau di bawah angka ini masih dianggap normal. Kecuali panjangnya kurang dari 7,5 cm saat ereksi atau saat diregangkan, barulah disebut mikropenis, sebuah kondisi yang sangat jarang terjadi, hanya dialami sekitar 0,14% pria. Penyebabnya bisa berupa kelainan bawaan sejak lahir, gangguan hormon, efek operasi atau kanker. Fokus kita hari ini bukan pada mikropenis, melainkan pada pria yang sebenarnya memiliki ukuran normal, tetapi merasa kurang puas. Masalahnya bukan di fisik, melainkan di pikiran. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut gangguan dismorfik tubuh, atau lebih spesifik lagi, kecemasan terhadap ukuran penis. Orang yang mengalami kondisi ini seringkali memikirkan penampilan mereka berjam-jam setiap hari. Efeknya bisa mengganggu pekerjaan, hubungan sosial, bahkan memicu depresi atau pikiran untuk mengakhiri hidup. Jadi, ini bukan masalah sepele, melainkan gangguan serius yang memerlukan perhatian. Ketika mencari solusi di internet, banyak pria justru disuguhi jalan pintas yang tidak jelas, mulai dari pil dan krim yang belum dibuktikan, alat aneh, sampai operasi berisiko. Tidak jarang ada yang pergi ke penyedia layanan ilegal atau keluar negeri demi mencari hasil cepat, yang akhirnya berakhir dengan kerusakan permanen pada tubuh mereka. Karena itu, langkah pertama jika Anda merasa terganggu adalah berbicara dengan tenaga profesional seperti dokter urologi atau psikolog, bukan dengan orang yang hanya ingin menjual janji keajaiban. Menurut Sexual Medicine Society of North America, prosedur untuk memanjangkan atau menebalkan penis tidak direkomendasikan kecuali pada kasus mikropenis. Artinya, mayoritas pria tidak memerlukan dan tidak aman menjalani operasi tersebut. Dalam literatur urologi, pilihan perawatan dibagi menjadi 2, non-bedah dan bedah. Perawatan non-bedah yang paling efektif justru bukan obat atau alat, melainkan konseling psikologis. Edukasi yang benar dapat membantu Anda memahami ukuran normal dan mengurangi beban emosional akibat kecemasan. Penelitian menunjukkan banyak pria yang setelah konseling tidak lagi merasa perlu menjalani perawatan fisik. Untuk perawatan fisik, ada 3 metode non-bedah yang sering dibahas. Alat pemanjang penis, alat vakum ereksi, dan suntikan penis. Dari ketiganya, hanya alat pemanjang penis yang terbukti memberikan sedikit peningkatan panjang, rata-rata sekitar 2 cm, setelah digunakan beberapa jam setiap hari selama beberapa bulan. Namun, hasil ini membutuhkan disiplin tinggi, waktu, dan tetap memiliki resiko efek samping seperti mati rasa atau memar. Alat vakum ereksi tidak terbukti menambah panjang penis karena fungsinya hanya membantu ereksi.
Sementara suntikan penis beresiko tinggi dengan komplikasi seperti deformasi atau kerusakan ereksi bahkan bertahun-tahun setelah prosedur dilakukan. Untuk perawatan bedah, prosedur yang paling sering dibicarakan adalah pemotongan ligamen suspensori, yaitu ligamen yang menahan penis dekat tulang kemaluan. Memotong ligamen ini membuat penis tampak lebih panjang karena posisinya turun, tetapi tidak mengubah panjang sebenarnya. Prosedur ini memiliki resiko ketidakstabilan, jaringan parut, dan hilangnya sudut ereksi. Ada juga operasi lain yang menggunakan cangkok kulit atau tulang rawan, namun hasilnya buruk, tingkat kepuasan rendah, dan komplikasinya tinggi. Karena itu saat ini tidak ada operasi pembesaran penis yang direkomendasikan kecuali dilakukan dalam uji klinis resmi dengan pengawasan ketat demi keamanan pasien dan integritas data medis. Kesimpulannya tidak ada cara aman untuk memperbesar penis secara drastis. Terapi traksi atau alat memanjang penis mungkin memberi sedikit hasil, tetapi yang jauh lebih penting adalah mengatasi kecemasan, mengubah cara pandang terhadap tubuh, dan mendapatkan informasi yang benar. Kesehatan seksual bukan hanya soal ukuran, tetapi juga fungsi, rasa percaya diri, kepuasan, dan kesejahteraan secara menyeluruh. Mulailah dengan pikiran yang sehat, dukungan yang tepat, dan keputusan yang bijak. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga informasi ini membantu Anda memahami bahwa yang terpenting bukanlah mengejar standar yang tidak realistis, tetapi menjaga kesehatan tubuh dan pikiran Anda.